Mari berhitung part 2. Di video kali ini akan berisi 3 pertanyaan dan 1 pertanyaan bonus. Langsung saja di pertanyaan pertama, membagi buah jeruk. Seorang petani jeruk, mempekerjakan 2 orang untuk membantu memetik buah jeruknya. Keduanya akan dibayar dengan buah jeruk dengan jumlah yang sesuai dengan kinerja mereka. Setelah selesai, terdapat 190 buah jeruk yang akan dibagikan kepada kedua orang tadi. Dan berdasarkan kinerjanya, orang pertama akan mendapatkan jeruk sebanyak 150% dari bagian orang kedua. Berapakah buah jeruk yang diterima masing-masing pekerja tersebut? 10 detik dari sekarang. Dari persoalan tadi, kita mengetahui bahwa jumlah jeruk ada 190 buah. Bagian pekerja A adalah 150% bagian pekerja B. Kita dapat membuat persamaan matematika yang pertama, yaitu A tambah B sama dengan 190. A sama dengan 150% dikali B. Kita substitusikan persamaan kedua ini ke persamaan pertama tadi, sehingga persamaannya menjadi 1,5B ditambah B sama dengan 190, atau 2,5B sama dengan 190, B sama dengan 190 per 2,5, dan B sama dengan 76. Kemudian kita substitusi nilai B ini ke persamaan pertama tadi, sehingga persamaannya A tambah 76 sama dengan 190, A sama dengan 190 dikurang 76, A sama dengan 111. Mari kita buktikan jawaban kita apakah benar. Bagian pekerja A adalah 150% bagian pekerja B. A per B sama dengan 114 dibagi 76 sama dengan 1,5 atau 150%. Terbukti bahwa jawaban kita benar, jadi kesimpulannya adalah pekerja 1 mendapatkan 114 buah jeruk dan pekerja 2 mendapatkan 76 buah jeruk. Kita lanjut ke persoalan kedua, yaitu membuat mainan. Lani mampu membuat 32 mainan dalam waktu 1 jam. Dayu membutuhkan waktu 3 jam untuk membuat 32 mainan. Jika mereka bekerja sama membuat 32 mainan, berapakah waktu yang mereka perlukan? 10 detik dari sekarang. Kita tahu bahwa Lani membuat 32 mainan dalam waktu 1 jam, dan Dayu membuat 32 mainan dalam waktu 3 jam. Maka kinerja Lani kita bisa umpamakan L, sedangkan kinerja Dayu sama dengan D, sedangkan waktu penyelesaian sama dengan T, dan nilai T ini yang akan kita cari. Kinerja Lani sama dengan L, yaitu membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan 32 mainan, bisa kita tuliskan yaitu L sama dengan 32. Sedangkan untuk kinerja Dayu yang membutuhkan 3 jam untuk membuat 32 mainan, kita bisa tuliskan yaitu 3D sama dengan 32. Adapun untuk mendapatkan nilai T, persamaannya adalah T dikali L tambah D sama dengan 32. Di mana L tambah D ini karena Lani dan Dayu bekerja sama membuat mainan. Dan kita akan mencari nilai T-nya itu adalah berapa jam. Kita lanjut. L sama dengan 32, ini kita kali 3, sehingga persamaannya menjadi 3L sama dengan 36. Kita tambahkan dengan persamaan kedua tadi, yaitu 3D sama dengan 32, sehingga jika ditambahkan persamaannya menjadi 3L
ditambah 3D sama dengan 36 tambah 32. Atau 3L tambah D sama dengan 128. Karena kita akan mencari nilai T, di mana T dikali L tambah D sama dengan 32, maka kita harus mengubah angka 128 ini menjadi 32. Caranya adalah dengan membagi 4. Sehingga persamaan terakhir tadi, masing-masing kita bagi 4. Persamaannya menjadi 3/4 kali L tambah D sama dengan 128 dibagi 4. 3/4 L tambah D sama dengan 32. Di sini kita sudah mendapatkan nilai T, yaitu 3/4 jam. Jadi waktu yang diperlukan jika mereka bekerja sama membuat 32 mainan adalah 3/4 jam atau 45 menit. Kita lanjut ke persoalan ketiga, kecepatan berkendara. Saya akan pergi ke sebuah kantor untuk wawancara kerja yang jaraknya 20 km dari tempat saya. Saat akan berangkat, saya melihat jam dan memperhitungkan bahwa saya akan sampai tepat waktu jika saya berkendara dengan kecepatan 30 km per jam. Namun sayang sekali, saat saya berangkat, di depan saya ada truk besar yang tidak bisa saya dahului, sehingga hanya bisa berkendara dengan kecepatan 15 km per jam. Persis setelah saya berkendara sejauh 10 km, saya sudah bisa mendahului truk tersebut sehingga sekarang sudah bisa berkendara dengan kecepatan maksimal. Pertanyaannya, apakah saya masih bisa sampai di tempat wawancara tepat waktu? Dan seandainya bisa, berapa kecepatan yang harus saya berkendara agar bisa sampai tepat waktu? 10 detik dari sekarang. Dengan kecepatan 30 km per jam dan jarak 20 km, maka waktu untuk sampai tepat waktu adalah jarak dibagi kecepatan, yaitu 20 km dibagi 30 km per jam sama dengan 2/3 jam atau 40 menit. Sedangkan waktu saya berkendara di belakang truk tadi, yaitu 10 km dibagi 15 km per jam sama dengan 2/3 jam sama dengan 40 menit. Karena saya sudah menghabiskan waktu 40 menit untuk menempuh 10 km dari tempat saya, maka saya tidak punya lagi waktu yang cukup untuk menempuh perjalanan sampai ke tempat wawancara, berapapun kecepatan saya. Sebelum lanjut ke pertanyaan bonus, silahkan subscribe channel ini untuk selalu mendapatkan update setiap saya mengupload video baru. Dan jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini agar teman-teman yang lain bisa tertantang menjawab pertanyaan di video ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan bonus, yaitu mengisi air ke kolam. Saya bermaksud mengisi air ke sebuah kolam menggunakan 3 buah keran, yaitu keran A, B, dan C. Jika hanya menggunakan keran A, saya membutuhkan waktu 10 menit sampai kolamnya penuh. Jika menggunakan keran B, saya membutuhkan waktu 24 menit. Dan jika menggunakan keran C, saya membutuhkan waktu 40 menit. Berapa waktu yang saya butuhkan untuk mengisi kolam sampai penuh jika menggunakan ketiga keran tersebut secara bersamaan? 10 detik dari sekarang. Dari soal tadi, kita mengetahui bahwa keran A butuh waktu 10 menit, keran B 24 menit, dan keran C 40 menit. Untuk volume kolam, kita umpamakan adalah V. Maka kita bisa menentukan debit keran A, yaitu V/10. Bagi yang belum tahu, saya jelaskan sedikit.
di sini pengertian debit adalah kecepatan volume yang bisa disalurkan keran dalam satuan waktu. Sehingga di sini saya mengambil volume adalah volume kolam, dan untuk memenuhi kolam dibutuhkan waktu 10 menit, sehingga debit keran A saya umpamakan V per 10. Untuk debit keran B adalah V per 24, dan debit keran C adalah V per 40. Karena ketiga keran akan digunakan secara bersamaan, maka debit air yang akan masuk ke kolam nanti itu adalah merupakan total debit dari ketiga keran tadi. Maka debitnya saya jumlahkan, yaitu V per 10 ditambah V per 24 dan V per 40. Di sini kita sama-sama tahu, untuk penjumlahan pecahan, penyebutnya harus disamakan. Sehingga pecahannya menjadi 12V per 120, 5V per 120 ditambah 3V per 120. Hasilnya adalah 20V per 120 atau V sama dengan V per 6. Jadi kita sudah mendapatkan debit total ketiga keran ini, yaitu V per 6. Sehingga untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan dalam memenuhi kolam, yaitu volume per debit, sama dengan V per 6, sama dengan 6 menit. Itulah tadi 3 persoalan kita ditambah 1 persoalan bonus. Yang punya komentar atau kritik saran bisa menulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.